jadi halal ini kalau saya bilang lebih ke awareness, bagaimana kepedulian yang mengkonsumsi terhadap pengen taunya halal itu gitu. Kalau banyak jualah nggak ngurusin gitu kan segala macam. Nah tapi kalau sudah awareness, dia udah tahu bahwa ini bisa jadi penghambat doa, ini bisa jadi ya segalanya lah. Nah, Chef punya ini ya tadi industrial kitchen ya, industrial kitchen. Saya penasaran nih, kan tadi Chef sampaikan halal itu harus di-trace gitu ya, di-trace, artinya sampai bahannya pun harus di-trace. Nah, untuk produk-produk seperti sayur, pokoknya apalah gitu yang menjadi kebutuhannya ini, sayur, mungkin juga daging, telur dan sebagainya. Kalau daging mungkin ini ya, untuk produk-produk pertanian gimana ini telusurnya, apa yang digunakan? Jadi sekarang di halal itu ada yang bisa ditelusur, ada yang tidak bisa ditelusur. Misalkan contoh telur, misalkan telur ini merupakan satu produk yang nggak bisa ditelusur. Ini telur ayamnya yang mana kan gitu. Ini salah satu produk yang nggak bisa ditelusur. Tapi jaminan halal itu kan sekarang sudah jelas ya. Kita kalau bikin sertifikasi halal ini sekarang udah banyak LPH, termasuk LPH POM MUI, bahkan sekarang udah ada halal center. Mereka bisa membuat sertifikasi halal. Bahkan sekarang sudah dipermudah lagi dengan self declare, bisa ngaku halal, terus proses dijalanin, template kita isi semua, itu bisa jadi keluar produk halal. Nah jadi halal ini ada istilah yang tidak mampu ditelusur. Tidak mampu ditelusur ini nanti auditor. Nah jadi bedanya self declare itu nggak melalui auditor, melalui istilahnya penyelia halalnya, artinya cuma pendamping halal. Ya dengan pendamping halal. Nah nanti itu semua kan ini lebih ke bertanggung jawab kepada hablum minallah ya, artinya auditor ini bertanggung jawabnya berat untuk menghalalkan satu produk kalau telusurnya betul-betul nggak kita telusur banget. Nah ketika kayak produk sayuran kemudian dan lain-lain itu jelas kalau saya bilang tidak ada racun atau pestisida, bahkan ini pestisida untuk pupuk-pupuk dan lain sebagainya tuh banyak juga yang mengandung racun gitu kan. Nah tapi sejauh itu telusurnya masih aman oleh auditor, berarti ini sudah halal. Nah jadi banyak produk yang ini udah pasti halal gitu. Kayak kalau saya ke Sumatera Barat tuh, kalau di sini katanya kebalik, yang harus disertifikasi yang non halal. Cari di sini apa kita yang nggak halal gitu, semua halal gitu kan. Nah tapi tadi halal itu ada istilah tingkat kalau di pala ada mirisin ya yang bisa memabukkan, zat-zat itu, daun-daunan juga banyak yang bisa memabukkan, daun ganja misalkan. Itu kalau dibilang halal ya basicnya sebetulnya halal, tapi kalau udah mengkonsumsinya banyak ya jatuhnya kita non halal. Nah banyak tumbuhan itu atau dari sayur-sayuran itu yang sifatnya bisa memabukkan. Itu luar biasa tuh, kayak genjer tuh banyak kan mabuk, beneran mabuk loh. Jadi itu kalau udah sifatnya memabukkan bisa jadi non halal. Kayak gitu. Begitu juga minuman-minuman lain-lain sebagainya gitu kan. Kalau sudah tingkat tinggi untuk bisa menjadi kita berhalusinasi gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu non halal kayak gitu. Iya, menarik sekali. Dan rasanya akan banyak hal yang bisa kita kulik ya, termasuk kan ya di industri makanan itu kan pesaingnya banyak. Yes. Ya. Kalau dari data ekonomi kreatif itu kan konon kuliner itu paling besar pelaku usahanya, kontribusinya terhadap ekonomi gitu ya. Nah, tentunya dalam situasi bisnis seperti itu, maka kuncinya adalah inovasi. Yes. Nah, inovasi. Ketika kita, para pelaku usaha kuliner itu ingin melakukan inovasi terhadap sebuah produk, apa saja yang harus diperhatikan gitu oleh seorang pebisnis atau chef, termasuk pelaku usahanya ya, untuk
kemudian supaya kalau bahan yang digunakan sudah halal dan sebenarnya ini kebetulan juga saya sebagai Dewan Ikra Bank Indonesia, jadi memang mengkurasi produk-produk yang ada di Indonesia, di situ juga sambil belajar juga. Nah, ini terkait sama pertanyaannya. Jadi memang Indonesia tuh kaya banget dengan kuliner. Itu banget kaya gitu kan. Makanya nggak heran kalau dulu kita dijajah untuk rempahnya. Kita tuh memang nih akan kayak herbs and spices kalau saya bilang. Jadi bumbu rempah itu kita kaya banget. Makanya inovasi produk itu bisa meningkatkan semuanya sebenarnya, bisa meningkatkan sumber daya manusianya, sehingga ini punya produk-produk yang inovasi. Apalagi kita di Ikra tuh benar-benar yang kreatif. Industri kreatif. Misal contoh kacang mede, ya udah jangan kacang mede aja, kacang mede diapain supaya kita bisa ekspor gitu kan, supaya begitu ekspor devisa negara juga masuk dan makanan Indonesia semakin dikenal. Dan ini sebenarnya sudah banyak sekali para pelaku-pelaku kuliner yang mulai berinovasi. Misal sambal di Indonesia ada berapa sih misalkan, cuma sambal ini sambal. Ketika kita nemu ke satu daerah, ternyata di Kalimantan ada ikan haruan, di Kalimantan ada masakan habang dan lain sebagainya. Kalau itu diinovasikan gitu menjadi satu karya anak negeri nih kuliner gitu kan Indonesia, itu luar biasa banget. Dan Indonesia tuh harusnya nggak kurang inovasi ya, nggak kurang kreatif dan nggak kurang inovasi. Tinggal apa yang mau kita angkat di Indonesia ini. Karena banyak yang saya kalau kuliner Indonesia tuh kalau ngeliat rempah aneh nih, saya chef aja belum kenal nih rempah ini apa gitu. Dan itu banyak banget rempah yang ternyata saya tukang masak, saya nggak kenal nih kalau di Kalimantan tuh ada kas-kas gitu. Saya baru tahu pas saya di Kalimantan, saya kerja di sana, saya jadi chef di sana. Ini apa? Ini soto Banjar kalau nggak pakai ini nggak enak gitu. Nah ternyata ini di daerah-daerah Papua gitu kan misalkan, itu banyak loh, ada garam khas Papua gitu kan. Kemudian ya nemuin banyak banget kuliner-kuliner Nusantara ini yang betul-betul harus kita bukan hanya kita lestarikan ya, tapi memang harus kita benar-benar dibawa, kalau menurut saya dibawa untuk go global. Dan di sana kita tinggal tune in dikit lah bahasanya gitu kan. Misal kayak kemarin kita lomba di Turki, kita juara 1 dunia chef halal internasional. Kita 2021 juara 1 ini pialanya tingkat dunia. Bukan. Ini bukan, ada pialanya di sekretariat kita di ICCI. Jadi kita mendapatkan juara itu kita inovasikan dari makanan rendang kita supaya para juri kan internasional. Jadi kita mesti kuasai dulu tuh masing-masing negara ini taste-nya lebih kemana, sehingga kita rendangnya kita modif tidak terlalu pedas karena mereka nggak bisa pedas sama sekali. Tapi basically bumbu, bahasanya bikin rendang resepnya dihilangin cuma cabenya doang, tapi yang lainnya tetap standar. Kita bikin rendang, kita bikin asinan, mereka nggak suka pedas, nggak suka asam, itu kita adjust lagi sampai yang penting hasil platingnya itu jadi bagus. Nah, jadi inovasi baik UMKM, para pelaku UMKM, inovasi produk nih penting, karena dengan inovasi, kalau simpelnya gini, buat yang orang lain nggak punya itu lebih gampang lakunya gitu. Kalau orang punya coklat terbuat dari A, B, C, kemarin begitu saya lihat juga, udah ada anak bangsa kita nih, pengusahanya udah bikin coklat tempe. Mereka sudah bikin tempe coklat dari tempe gitu kan, ada tempe dan itu enak banget gitu misalkan. Gitu. Banyak sekali yang unik. Jadi kalau sudah beda dari yang lain, sudah unik, menjadi pelopor, dan ini makanannya bisa istilahnya bisa dibawa ke internasional. Internasional berarti penyesuaian standarisasi. Kita ke Timur Tengah, misalkan apa standarnya gitu kan yang harus kita lengkapi untuk sertifikasinya, ada FDA misalkan. Kalau kita bawa ke pasar Eropa, apalagi yang penting produk kita sudah bisa diterima di sana, dan banyak sekali produk kita yang bisa diterima di internasional di seluruh negara. Nah, itu. Jadi inovasi menurut saya nggak bisa ditawar. Kita harus berinovasi dan untuk melakukan inovasi
pengetahuan bahan tadi menjadi penting ya. Penting. Dan juga kemudian processing sehingga kita tahu dampaknya apa gitu tadi kan, karena bisa jadi akan menjadi tidak halal juga. Ya, benar. Ketika salah. Ya, edukasinya sebenarnya gini. Chef itu sebetulnya tingkatan loh. Chef itu nggak bisa masak sekali di TV kita langsung kasih dia julukan seorang chef. Nah ini terkait kayak tadi, yang dikhawatirkan adalah kita belajar berjenjang pengetahuan tentang bahan, method of cutting, method of cooking, sampai kita pelajari semua bagaimana itu memasak, sehingga kalau mau memfusion atau memadukan satu masakan negara ini dengan negara lain, kita bilangnya fusion tuh ya. Nah itu tanpa pengetahuan nggak bisa, artinya kalau asal-asalan aja nggak bisa. Misal mixologi di minuman gitu kan, leci tea, ya udah asal ada teh sama leci jadi leci tea gitu kan, atau sirup apa aja gitu kan bisa masuk, itu sebenarnya rasanya ngaco gitu, lari. Makanya ini yang apa, chef ini sebetulnya jenjang berkarir, dari mulai kita jenjangnya panjang banget, 5 tahun aja belum tentu naik satu jabatan gitu kan, dari mulai komi 1 atau cook help, komi 3, komi 2, komi 1, cook helper, junior cook, senior cook bahasanya gitu kan. Ada demi chef, naik lagi demi chef, naik lagi CDP, chef de partie, naik lagi sous chef, eksekutif sous chef, baru eksekutif chef. Ada CDC di masing-masing, misalkan chef de cuisine hanya menguasai masakan Eropa saja misalkan, atau Western hanya menguasai masakan Chinese saja gitu kan, CDC. Karena mereka belum tentu dari yang CDC di Chinese bisa Western food kan gitu, belum tentu. Tapi kalau eksekutif chef itu sudah merupakan satu syarat, mereka wajib mengetahui tentang seluruh masakan itu. Kayak gitu. Jadi nggak asal gitu ya. Masak terus jadi chef. Benar. Gitu. Makanya chef lebih ke apa? Kita bilangnya soul, penjiwaan. Masak. Karena saya bikin sekolah masak nih ya. 10 orang masak, hands on cooking. Bahannya sama, timingnya sama, alatnya sama, hasilnya beda. Padahal timbangan loh. Gram-gramnya ditimbang, tapi begitu jadi hasilnya beda semua. Mungkin cara ininya beda juga ya. cara goyang pancinya itu menarik. Nanti lama-lama dia baru bisa menjiwai, dan itu baru iya chef ini. Kadang nggak diapa-apain aja kalau chef yang masak tuh bisa jadi enak. Padahal karena wawasan. Saya ambil contoh daging nih, ikan. Coba Indonesia, ikan bakar. Wah, mau ikan apa aja pasti yang berasa bumbunya, bener Kak? Bukan ikannya. Bukan ikannya. Dari mana kita tahu bedanya daging ikan kerapu, daging ikan kue, daging ikan ekor kuning, kakap dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ke Jepang, misalkan cara chef-chef di sana, ya makanya ada sushi, sashimi itu biar ngerasain ini loh. Ikan tuh kalau seger ya nggak diapa-apain aja sebenarnya enak. Nah, artinya di situ kita belajar method of cooking. Kalau memang jangan coba-coba ikan mati dimasak untuk bikin sup dan lain sebagainya, nanti aroma udah nggak dapat, bau nggak dapat, karena mereka udah di air asin itu udah ada rasa asin, kalau fresh udah enak banget. Daging juga gitu, makanya ada tingkatan sampai ke wagyu, ke Kobe, karena terapi untuk pakannya sehingga dagingnya tuh enak. Kenapa mahal? Kalau saya dikasih wagyu, saya nggak mau bumbuin, udah langsung panggang makan. Manisnya sudah ada, udah ada rasanya, umaminya sudah ada karena sudah dari pakannya. Nah inilah untuk wagyu itu kan katanya sapinya dikasih sake ya. Jadi ini menarik. Rumah potong kita, kalau kita kemana-mana nih, itu saya juga paling senang. Kalau lagi pergi kemana, saya mampir ke rumah potong. Di Jepang tuh rumah potong begini yang namanya wagyu. 3 bulan dia di karantina udah mau dipotong. Sapi itu punya nama semua, si A, si B, si C namanya gitu kan. Nah ketika 3 bulan dia di karantina, dia tuh mau dipotong berarti setelah 3 bulan. Nah 3 bulan tuh diterapi pakan, sehingga bertahun-tahun yang pakan dia dari mana aja tadinya, rumput ilalang mana aja. Nah 3 bulan itu dia udah detoksifikasi. Makanan yang lama itu sudah menjadi makanan yang baru. Kalau kita manusia 2-3 hari udah
udah cukup. Kalau sapi itu bisa 3 bulan. Jadi 3 bulan misalkan di karantina, ruangannya ber-AC enak banget, terus dia kalau makan itu hariannya kayak gini, ada panggung seperti ini, dia naik tempat dia makan hari-hari gitu. Di hari dia mau disembelih, dia itu naik tapi elemen ini setrum, jadi dia pingsan. Habis pingsan baru dia dipotong. Bismillah. Nah, sake udah ada sake yang halal di Jepang. Jadi ini luar biasa karena sake tuh ngempukin dia daging. Kalau kita tuh bahasanya yang daging sapi mangap dikasih air gitu tuh supaya timbangannya berat. Digelonggong. Kalau di sana memang betul-betul diterapi pakannya sehingga dagingnya ya sekilo 2 juta, sekilo 3 juta. Nah, kita kalau dapat gitu yang chef, ya udah enak banget, nggak usah kita apa-apain. Kita dapat salmon bagus, nggak usah kita apa-apain. Iya. Tapi kalau udah masuk ke es, udah di freeze, udah. Saya jadi inget tuh, ada satu daerah di Indonesia, saya nggak bisa sebut ya, yang namanya ikan bakar, itu digoreng dulu. Ikan bakar digoreng. Digoreng dulu baru dibakar. Banyak itu ikan bakar itu. Kalau yang ada istilahnya, ada pengetahuannya gitu kan. Arang itu karsinogen. Di kesehatan itu ikan nempel ke arang atau dekat itu karsinogennya tinggi sehingga memicu kanker ya kan. Nah, jadi kalau saya sebut aja misalnya, saya tertarik kalau udah makan ikan itu di Makassar misalkan. Makassar itu jauh-jauh, orang dia jauh bakaran dan dia di alas daun pisang. Ikannya nggak dibumbuin. Jadi kalau saya mau rasa ikannya, saya tinggal colek ikannya ini kan udah enak. Nah, bumbu dia ada 5. 5 itu saya diajarin sama yang jualan gitu kan, karena ini boleh dibilang serunya kuliner tuh gitu. Harus cobain Pak, cocol ke yang ini. Oh rasanya gini, cocol ke yang ini rasanya gini. Udah Bapak cobain semua 5 dicampur sambelnya, aduk, baru kita makan begini. Wah itu luar biasa. Jadi saya bilang, kalau pengen bisa masak enak, harus punya meal experience. Pengalaman makan. Kalau kita nggak punya pengalaman makan nih, kadang ada orang yang makan bubur itu diaduk dulu baru makan, ada yang enggak kan. Nah itu boleh saya bilang itu namanya meal experience. Jadi dia harus makan yang enak. Kalau makanannya gini gimana caranya, gitu kan. Ada banyak garam, kecap dan sebagainya makan, dia nggak akan pernah ngerasain taste aslinya gitu kan. Makanya rendang yang enak tuh kayak apa. Nah itu menarik sih sebetulnya. Itu menariknya jadi chef tuh. Makanya saya nggak ngerokok karena tujuannya supaya tes ini peka banget gitu. Jadi sehingga ketika nyoba makanan saya tahu itu bahannya apa. Gitu. Walaupun sekarang kalau di luar negeri cuma butuh mana bahannya, dicoba, dia akan udah tahu itu bahannya apa pakai alat. Jadi ditusuk itu dia sudah ada kadar asin sekian persen, kadar manis sekian persen, sehingga dia bisa buat kayak gitu. Itu teknologinya udah luar biasa. Seru banget. Nah, Chef, konon tahun ini akan diminta jadi juri di salah satu kompetisi masak di Korea. Tahun ini ada di Korea, ada di Libanon, Turki setiap bulan November. Jadi itu 1 tahun tuh kita bisa minimal banget 6 undangan untuk internasional. Karena ini selain juga diundang menjadi juri internasional, saya juga biasanya mengirim pesertanya untuk lomba juga di tingkat internasional. Jadi kita bawa pesertanya supaya Indonesia lebih ini loh chef Indonesia ternyata kompetennya luar biasa gitu kan, pengennya tuh kayak gitu, penghargaan itu. Makanya berharap banget ada dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah gitu kan untuk karena ketika kita di internasional kita nggak bawa pribadi, yang kita bawa pasti Indonesia, namanya Indonesia, diumumkannya juga Indonesia bukan nama. Jadi Indonesia juara 1 gitu. Kemarin di Turki itu pertama kalinya kita ngikut ajang itu dan itu langsung juara 1 dunia, sehingga tahun-tahun berikutnya ya kita jadi juara terus gitu, sehingga mereka Indonesia gitu. Jadi kita nggak bawa nama pribadi, bahkan kalau ditanya siapa nggak kenal, tapi itu Indonesia gitu kan. Nah ini harapannya memang berbagai pihak ya bisa mensupport, karena kita memang membawa nama Indonesia, dan Indonesia juga sudah
Kalau makanan Indonesia udah dikenal deh di seluruh dunia tuh udah dikenal. Makanya sampai pisang goreng juga bisa menjadi favoritnya gitu kan. Rendang, pisang goreng, sate, nasi goreng. Wah, itu udah makanan dikenal di seluruh dunia. Jadi kita tinggal munculin yang yang lain-lainnya lagi. Mungkin kalau getuk itu nongol dipegangnya oleh seorang chef, dipresentasi di piring keren gitu kan, dicombine atau inovasikan dengan sesuatu lagi, itu bisa jadi nomor 1 di kelas dunia gitu kan, makan getuk. Nah, ngomong-ngomong soal piala ini apa ini, Chef? Nah, ini jadi apa yang istimewa atau what is story behind this? Jadi ini tuh sebetulnya kita Indonesia pengen menjadi satu acuan buat standarisasi chef halal internasional. Jadi kita munculkan ini kemarin itu ini berseri sebetulnya. Kita baru 15 yang kita berikan Chef Halal Award ini. Jadi tujuannya sebenarnya gini. Ini kerennya. Kalau di sana ada seperti Michelin star gitu kan, restorannya dicek segala macam. Nah, ini cita-cita kita adalah pelakunya, chefnya kita akan berikan award, halal award dengan dia menguasai bagaimana memproduksi makanan halal. Tentunya ada ujiannya, ada materi-materi yang kita berikan, ada ujiannya sehingga nanti kita ke luar, misalkan kayak kemarin sudah ada perwakilan dari chef-chef dari 15 negara yang itu yang kita berikan ini, mereka kita uji dan mereka ternyata layak sehingga ini dibawa. Nah, nantinya ketika misalkan di Korea ada restoran chefnya pengen mendapatkan halal award ini, kita yang mengaudit mereka mampu atau enggak di restorannya tersebut, masakannya dia tersebut, kemudian ini penguasaan tentang halal lah secara globalnya mereka gimana, sehingga nanti Indonesia menjadi acuan standarisasi chef halal award gitu aja di dunia. Menjadi itu kan center of excellence, Nah, itu jadi global halal chef. Dan itu setiap tahun kita juga disupport oleh Bank Indonesia. Besok yang kedua berarti Into HCC Indonesia International Halal Chef Competition. Ini kemungkinan akan lebih dari 15 negara lagi yang hadir. Dan itu ajangnya di kita loh di Indonesia. Kita tuan rumahnya. Biasa kita diundang, kali ini kita tuan rumah. Dan alhamdulillah sudah disupport oleh Bank Indonesia selama ini. Yang pertama kemarin kita sukses acaranya dan itu meriah dan itu dapat pujian dari chef-chef internasional. Gitu. Oke, menarik sekali. Tinggal tunggu supportnya dari semua pihak supaya halal Indonesia ini betul-betul keangkat ya semua. Gitu. Ini tentu menjadi satu materi yang menarik untuk kita kan lagi punya program Indonesia Spice Up the World betul. Indonesia merempahi dunia konteksnya. Nah, kalau ada ini tentunya sangat patutlah kita menjadi center of excellence, terutama untuk pelakunya pelaku. Betul. Kita nggak bicara tentang produknya, tapi kita ke pelakunya gitu sehingga pada akhirnya diharapkan produknya juga kemudian kan menariknya standar. 2024 ini per Oktober sudah wajib halal, jadi nggak mungkin nggak halal. Tapi yang kita angkat adalah sekarang gini, halal itu lebih ke misalkan biasa-biasa aja gitu. Ternyata halal itu bisa sangat luar biasa. Bahkan kita di ajang internasional kita bisa juara. Apa yang mereka lakukan di luar dari non halal, halal ini bisa melakukannya gitu dengan standarisasi yang boleh dibilang sama, tapi kita mungkin lebih ke spesifik halalnya. Jadi ini menarik dan di internasional pun sama. Halal itu menurut saya juga sudah isu yang sangat luar biasa juga gitu kan untuk kuliner-kuliner halal di dunia. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Chef, ini waktunya atas sharing ilmunya. Mungkin untuk closing ini saya minta Chef untuk memberikan pesan kepada teman rasa, memotivasi mereka untuk gimana sih atau menginspirasi untuk terjun di bidang ini. Bahwa halal food ini
itu sebetulnya nggak bisa ditawar. Dan kalau dalam Islam halal itu jelas, nggak samar-samar. Jadi kalau kita masih ragu-ragu atau samar-samar, subhat gitu, kita bilangnya juga, oh ini bisa jadi non halal. Halal itu lebih ke awareness, halal itu lebih ke kepedulian kita semua, dan ketika melakukan itu jaminannya itu bahkan lebih dari yang kita harapkan kalau menurut saya, karena secara market kita bisa jauh lebih luas, secara produk kita pasti dijamin baik gitu, karena halal thayyib. Secara standarisasi ini juga merupakan standarisasi tertinggi di HAS 23.000, bisa jadi standar HACCP dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semua yang nonton di acara ini, mudah-mudahan bisa mencoba bahwa ini loh halal, masakan halal, dan pengen tahu sedikit gitu kan tentang halal ini seperti apa. Saya yakin pasti akan menjadi menarik. Yang pasti Oktober 2024 halal udah nggak bisa ditawar, semua produk harus halal, dan mau tidak mau kita harus menerjuni tentang produk halal, dan produk halal ini itu sudah bisa go global. Saya pun ada bikin buku Pak untuk standarisasi HACCP dan produk-produk halal, dan itu untuk menuju UMKM go global. Jadi artinya buat yang tidak bisa atau nggak ada waktu untuk sekolah kuliner, bisa nanti belajar dari situ. Dan buktinya atau sekarang yang sedang saya jalani juga kuliner asli Indonesia yang kita membuat dapur itu untuk masak masakan halal, itu bisa membuat masakan per hari hingga 15.000 pack. Artinya ini bisa membuktikan bahwa halal itu menjadi fokus gitu kan. Kita fokus dengan halal, mudah-mudahan jaminannya juga menjadi baik. Seperti itu. Amin. Jadi terima kasih undangannya, sudah diundang di sini. Semoga banyak diminati tentang halal. Amin, amin. Terima kasih Chef Adi sekali lagi. Teman rasa, demikian perbincangan kita yang sangat menarik untuk episode kali ini. Semoga menginspirasi teman rasa sekalian. Jumpa kembali dengan saya, Cak Tom, di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.